Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi keimanan dan ketakwaan yang tertinggi. Mudah-mudahan sampai pada kesempatan kali ini keimanan dan ketakwaan itu bisa membimbing perjalanan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk bisa meneladani keteladanan-keteladanan yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengemban risalahnya, menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk meneruskan jejak langkahnya, dan kita pun bisa menjadi teladan di lingkungan di sekitar kita. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan hari ini, perkuliahan ilmu tasawuf akan membahas tentang perkembangan tasawuf di Indonesia. Jika kita mengamati bagaimana perkembangan Islam di Indonesia mulai sejak kedatangan Islam sampai pada proses islamisasi dan berakhir dengan proses pemurnian Islam atau purifikasi, maka kita bisa menyaksikan bahwa corak Islam yang berkembang di Indonesia disebarkan melalui tasawuf. Dengan demikian, maka kita bisa mempelajari bahwa perkembangan Islam yang ada di Indonesia itu merupakan perkembangan tasawuf itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tasawuf itu masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Karena itu, untuk mempelajari tasawuf di Indonesia, bagaimana perkembangannya, bagaimana sejarah awal masuknya, maka kita akan mulai pembelajaran itu dari proses teori masuknya Islam di Indonesia. Pada bagian yang kedua nanti kita akan bicarakan bagaimana tasawuf itu masuk di Indonesia, kemudian bagaimana perkembangan tasawuf di Sumatera dan Jawa, kemudian bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran tasawuf, kemudian yang terakhir nanti kita akan bicarakan tentang relasi tasawuf dan aliran kebatinan atau kejawen di Indonesia. Dalam bagian ini, maka perkuliahan ini sebenarnya merupakan perkuliahan yang berurutan. Jadi ada bagian yang akan saya sampaikan pada pekan ini dan ada bagian yang nanti akan saya sampaikan pada pekan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Pertama, kita akan bicarakan tentang bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dan Islam datang dari Gujarat yang berada di India. Ada beberapa dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang teori Gujarat ini. Yang pertama adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi menurut tokoh-tokoh yang kemudian mengeluarkan teori Gujarat, di antaranya adalah Snogurgrons, kemudian Stutterheim, kemudian Bernard Flecke. Mereka menyebutkan bahwa bangsa Arab kurang memiliki peranan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Menurut mereka, ada beberapa bukti yang kemudian terlihat bahwa justru para orang-orang yang berasal dari Gujarat, India, itu melakukan penyebaran Islam di Indonesia. Apa bukti yang mereka ketengahkan? Di antaranya adalah batu nisan salah satu Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan yang pertama yang bernama Malik As-Saleh. Dalam nisan yang bertahun 1297 itu, beberapa tokoh seperti Snogurgrons, kemudian Stutterheim dan Bernard Flecke, mereka menyebutkan bahwa nisan yang digunakan oleh Sultan dalam nisan Sultan Samudra Pasai ini ternyata bercorak khas Gujarat. Karena itu mereka kemudian mendukung teori Gujarat, lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Tapi betulkah Islam itu baru datang pada abad ke-13? Teori ini sebenarnya merupakan teori yang lemah. Karena kita melihat bahwa keberadaan Sultan pertama Malik As-Saleh di situ menjelaskan bahwa Islam itu sudah sampai pada tataran politik.
Artinya Islam sudah menyebar luas di kalangan masyarakat, baru kemudian pada saat itu berdiri sebuah negara Islam, yaitu Samudra Pasai. Karena itu maka kemudian ada teori-teori yang lain, ada juga teori Persia ya. Teori ini agak mirip dengan teori Gujarat yang menjelaskan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-13. Teori Persia pun berpendapat demikian. Menurut teori Persia, Islam datang pada abad ke-13 dan berasal dari Persia atau Iran. Ada beberapa dasar teori yang digunakan. Jadi mereka berargumentasi berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Jadi peringatan ini merupakan peringatan dari meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Keberadaan dua tokoh ini, terutama Husain, itu banyak dijunjung oleh orang-orang Syiah. Dan kita memahami bahwa Syiah itu salah satunya, jadi Syiah ini ternyata mereka sampai hari ini bahkan begitu ya, mereka berkedudukan di Iran atau Persia. Di Sumatera Barat, ternyata di sana juga ada peringatan yang disebut upacara tabui atau tabut. Sedangkan di Jawa itu ditandai dengan pembuatan bubur suro. Tapi betulkah dua peristiwa ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa Islam itu hadir dari Persia? Ternyata hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena kalangan ahlu sunnah, ternyata mereka juga memiliki kecintaan tersendiri terhadap cucu-cucu Rasulullah, termasuk Hasan maupun Husain. Teori yang kedua, untuk memperkuat teori Persia ini, diantaranya adalah adanya kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Dalam hal ini, yang disoroti adalah ajaran Manunggaling Kaulolan Gusti. Ajaran yang konon dalam cerita oral masyarakat Jawa disebarkan oleh Syekh Siti Jenar ini dimungkinkan miliki kesamaan dengan ajaran Al-Halaj, yaitu Wahdatul Wujud. Tapi benarkah demikian? Hal semacam ini tentu juga agak sulit untuk dibuktikan, meskipun bisa jadi relasi di antara keduanya ada. Kemudian adanya pengistilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Kemudian berikutnya adalah ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki corak mirip dengan corak yang ada di Persia. Jadi nisan-nisan yang ada di Persia. Kemudian yang terakhir, teori Persia ini juga didukung oleh ungkapan bahwa adanya perkampungan Leran atau Leran di Giri Gresik. Jadi Leran itu adalah teori Leran ini adalah salah satu pendukung teori ini, diantaranya adalah Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Ini adalah teori Persia. Jadi teori Gujarat tadi menjelaskan Islam itu baru masuk ke Indonesia abad ke-13. Teori Persia juga menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-13. Terkait kedatangan Islam, yang dimaksud dengan kedatangan Islam itu sendiri adalah hadirnya Islam ke satu wilayah. Jadi misalnya ada orang-orang yang beragama Islam, kemudian dia masuk ke wilayah yang belum beragama Islam, maka dengan demikian di situ sudah terjadi proses yang disebut kedatangan Islam. Meskipun penduduk setempat saat itu belum tentu masuk Islam. Setelah penduduk itu mulai masuk Islam, maka itu yang disebut sebagai teori Islamisasi. Nah, ini perlu dibedakan antara kedatangan Islam dengan Islamisasi. Teori berikutnya yang berusaha untuk menjelaskan kedatangan Islam itu adalah teori Arab. Jadi teori Arab ini sebenarnya merupakan teori yang menyanggah adanya teori Gujarat maupun teori Persia. Kenapa demikian? Karena teori Arab ini menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Dan Islam yang sampai ke Indonesia itu adalah Islam yang diajarkan oleh para ulama, para da'i pada masa itu yang berasal dari Mekah dan Mesir. Adapun dasar teori ini, jadi teori ini menjelaskan Islam itu sudah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Dasar teorinya diantaranya yang pertama, pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Jadi itu adalah perkampungan Arab. Artinya di situ sudah mulai ada orang-orang Arab yang datang. Sudah mulai ada orang-orang Islam yang bermukim di sana. Sumber informasi ini diperoleh dari sejumlah berita Cina yang berasal dari dinasti Tang. Kita memahami bahwa masyarakat Cina pada masa itu merupakan masyarakat penjelajah. Jadi sebagian dari mereka, ketika mereka berkunjung ke satu wilayah, mereka kemudian membuat berita-berita tertentu, mereka kemudian memiliki catatan-catatan perjalanan mereka.
Kemudian yang kedua, dasar teori ini didukung dengan argumentasi bahwa kerajaan Samudra Pasai itu merupakan, jadi kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Meskipun kita memahami gitu ya, jadi sebelum Samudra Pasai itu sudah ada kerajaan Islam yang lain, yaitu Perlak. Akan tetapi sejarah kita menyebutkan Samudra Pasai lah kerajaan Islam, meskipun sebelum itu sebenarnya sudah ada begitu ya. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini merupakan penganut mazhab Syafi'i. Pada masa itu, pengaruh mazhab Syafi'i terbesar itu berada di Mesir dan Mekah. Adapun Gujarat itu adalah penganut, jadi orang-orang yang berasal dari Gujarat itu adalah penganut mazhab Hanafi. Sementara kita agak sulit menemukan penganut mazhab Hanafi di Indonesia. Karena itu teori Gujarat itu bisa ditolak berdasarkan argumentasi ini. Yang ketiga, Raja-Raja Samudra Pasai itu ternyata menggunakan gelar Al-Malik. Jadi Malik As-Saleh dan seterusnya. Gelar semacam ini adalah gelar yang biasanya digunakan oleh para sultan yang berasal dari Mesir. Karena itu berdasarkan teori ini, maka kemudian diungkapkan bahwa Islam itu datang ke Indonesia, atau Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Dan kita memahami pada masa itu, corak perkembangan Islam yang paling awal di Indonesia itu menggunakan corak tasawuf. Adapun pendukung teori Arab ini diantaranya adalah Buya Hamka, kemudian Ali Hashmi, Syed Muhammad Nequib Alatas, kemudian Van Leur dan T.W. Arnold, serta John Crawford. John Crawford gitu ya. Jadi ini adalah teori Arab. Nah, karena teori Arab ini menjelaskan bahwa Islam itu ternyata sudah datang pada abad ke-7 dan di situ argumentasinya cukup kuat, maka kita bisa mengatakan bahwa Islam itu sudah ada di Indonesia setidaknya pada abad ke-7. Melalui abad ke-7 itulah maka proses Islamisasi itu terjadi. Proses Islamisasi yang mengutamakan penggunaan tasawuf baik dari sisi ajarannya, konsepsinya, metodenya maupun proses-proses yang berlangsung. Jadi semuanya menggunakan pendekatan tasawuf. Apa yang dimaksud dengan Islamisasi di sini? Islamisasi itu maknanya membebaskan manusia dari belenggu tradisi magis, mitologis, animistis, dan kultur kebangsaan yang bertentangan dengan Islam. Islamisasi itu juga merupakan pembebasan manusia terhadap pikiran dan bahasanya, atau pembebasan manusia dari dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil pada fitrah, atau hakikatnya tidak adil terhadap kemanusiaan yang benar. Ini adalah pengertian yang diberikan oleh Syed Nequib Alatas. Jadi yang dimaksud dengan Islamisasi itu berarti yang pertama adalah membebaskan manusia dari tradisi yang magis dan mitologis. Kita memahami masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam, mereka sudah memiliki kebudayaan sendiri dan di antara kebudayaan yang mereka miliki itu terkait langsung dengan aspek spiritualitas. Jadi spiritualisme yang mereka miliki itu di antaranya adalah spiritualisme yang memuja terhadap benda-benda yang ada di alam. Jadi mereka memuja batu, mereka memuja pohon, mereka memuja pekuburan dan seterusnya. Mereka juga memuja beberapa jenis hewan dan seterusnya. Nah, tradisi-tradisi magis ini kemudian diperkuat dengan mitos-mitos yang ada. Kita juga menemukan dalam masyarakat kita di masa lampau, bahkan sampai hari ini, ada banyak mitos yang masih hidup di antara mereka. Mitos dan magis semacam ini kadangkala bertentangan dengan Islam. Karena itu maka proses Islamisasi itu berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai mitos yang ada dalam kebudayaan ini. Sesuatu yang dianggap sakral yang selain Allah itu kemudian diperbaiki sehingga masyarakat pada akhirnya hanya mengenal Allah sebagai satu-satunya yang layak untuk diibadahi, hanya mengenal Allah sebagai pusat dari sakralitas. Jadi sakralitas itu dipusatkan kepada Allah dan pada sesuatu yang dianggap yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu maka proses Islamisasi itu biasanya selalu dimulai dengan proses demitologisasi. Apa yang dimaksud dengan demitologisasi ini? Demitologisasi itu adalah upaya untuk menghilangkan nilai-nilai mitos yang ada dalam kebudayaan, terutama mitos-mitos yang tidak sesuai dengan Islam. Islamisasi itu berarti juga menghilangkan nilai-nilai animistis. Apa yang dimaksud dengan animistis? Animistis ini adalah keyakinan terhadap keberadaan roh. Masyarakat kita di masa lampau, mereka meyakini begitu ya, bahwa roh-roh nenek moyang itu akan tinggal di tempat-tempat tertentu. Roh nenek moyang akan tinggal di gunung, akan tinggal di batu, dan seterusnya.
Ketika proses Islamisasi terjadi, maka hal semacam ini kemudian diubah. Jadi keyakinan terhadap roh itu kemudian dibawa kepada keyakinan yang bersifat Islami, diperbaiki sedemikian rupa. Karena itu maka kemudian terjadi proses Islamisasi terhadap keyakinan. Juga terhadap kultur kebangsaan yang bertentangan dengan Islam. Setiap bangsa biasanya memiliki fanatisme terhadap bangsa yang dia miliki. Orang-orang tertentu memiliki fanatisme terhadap sukunya. Ada yang membela bangsanya, ada yang kemudian membela organisasinya, dan seterusnya. Kultur-kultur semacam ini adalah kultur-kultur yang bersifat asobiyah. Asobiyah yang justru dilarang oleh agama. Karena itu hal-hal semacam ini, itu kemudian diislamkan oleh Islam itu sendiri. Mereka kemudian dipersatukan dengan iman. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah yang terjadi. Persaudaraan Islam itu adalah persaudaraan yang terjadi karena keimanan. Ini yang kemudian diterapkan oleh Islam. Karena itu mestinya umat Islam itu tidak mengenal perbedaan bangsa. Mereka juga tidak mengenal perbedaan negara. Karena dimanapun mereka berada ketika mereka masih rukuk dan sujud. Artinya mereka pun bersyahadat itu ya. Maka mereka adalah saudara kita sesama Islam. Jadi siapapun mereka. Mereka orang Arab, orang Afghanistan, orang Mesir, bahkan mereka orang Amerika, mereka orang Eropa dan seterusnya. Ketika mereka Muslim maka mereka adalah saudara kita. Kemudian juga membebaskan manusia terhadap pikiran dan bahasanya. Kadangkala justru yang menyesatkan manusia itu adalah pikirannya sendiri. Kemampuan dia untuk membaca alam semesta, ketika itu tidak dilandasi dengan wahyu, maka bisa saja kemudian menjadikan seseorang yang memahami alam semesta itu justru tersesat. Di antara kesesatan yang terjadi itu adalah kesesatan yang muncul akibat penyembahan terhadap alam. Ada di antara mereka yang kemudian menyembah pohon, ada di antara mereka yang kemudian menyembah batu-batuan dan seterusnya. Ini adalah penyembahan terhadap alam. Karena itu maka kemudian dilakukan proses Islamisasi agar mereka kemudian bisa semakin dekat dengan fitrahnya. Di antara proses Islamisasi yang dilakukan itu juga Islamisasi terhadap bahasa. Islamisasi terhadap bahasa ini juga merupakan salah satu rangkaian proses Islamisasi yang cukup penting. Apa yang dilakukan dalam proses Islamisasi terhadap bahasa, itu diantaranya dengan memasukkan konsep-konsep Islam sebagai bahasa serapan. Misalnya, keberadaan Allah. Hari ini kalau kita membicarakan tentang konsep ketuhanan, maka konsep ketuhanan yang dimiliki oleh orang Indonesia secara mayoritas itu adalah Allah. Kemudian juga masuk konsep tentang Rasul. Kemudian dimasukkan ke dalamnya konsep tentang Nabi. Kita juga masukkan misalnya konsep tentang adil. Jadi adil ini merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam Islam. Dan keberadaan adil ini nanti juga membentuk adab dalam diri manusia. Karena adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya secara tepat gitu ya. Sementara adab itu berarti memperlakukan masing-masing posisi itu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kita melihat gitu ya, misalnya dalam kata adil ini agak sulit kita mencari padanan kata adil ini dalam bahasa asli yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara, dalam bahasa Jawa misalnya. Apakah adil itu berarti sama rata sama rasa? Agak sulit kita temukan. Jadi agak sulit kita membandingkan kata adil ini dengan sama rata dan sama rasa dan seterusnya. Kata rakyat, kata musyawarah dan seterusnya. Nah di sini Islamisasi bahasa juga berperan dalam mengislamkan beberapa konsep yang sudah ada, dengan memberikan pemaknaan baru. Misalnya, sebagian dari generasi lampau itu ada yang menyebut kata sholat itu dengan sembahyang. Sembahyang ini sebelumnya merupakan bentuk penyembahan terhadap roh nenek moyang. Jadi sembahyang, yang itu yang dimaksud adalah roh nenek moyang. Jadi menyembah roh nenek moyang. Tetapi ketika Islam datang, istilah ini kemudian diislamkan. Jadi diislamisasi. Sehingga kata sembahyang itu tidak memiliki makna yang lain kecuali yang dimaksud adalah sholat. Kemudian kata ta'awun itu atau tolong menolong hari ini diganti dengan menggunakan istilah gotong royong dan seterusnya. Ini merupakan bentuk Islamisasi terhadap bahasa. Nah, Islamisasi bahasa ini memiliki peran yang cukup penting dalam aspek Islamisasi. Para ulama mereka berperan penting dalam proses Islamisasi, baik Islamisasi bahasa maupun Islamisasi budaya, dan itu bisa kita temukan dalam berbagai peradaban yang selain peradaban Islam yang ada di Indonesia. Adapun saluran-saluran Islamisasi
Itu diantaranya, jadi proses islamisasi itu dilakukan melalui perkawinan. Islamisasi itu juga dilakukan melalui perdagangan. Islamisasi itu juga dilakukan melalui proses dakwah. Islamisasi itu juga dilakukan melalui tasawuf. Dan yang terakhir, islamisasi dilakukan melalui penaklukan atau prajurit. Jadi mengirimkan prajurit ke satu wilayah, kemudian wilayah itu ditaklukkan, kemudian setelah itu diislamkan. Proses islamisasi di Indonesia itu tidak dilakukan dengan mengirimkan pasukan. Jadi tidak ada pasukan yang berasal dari Arab yang dikirim ke Nusantara, kemudian menaklukkan wilayah setempat, itu tidak ada. Kita melihat bahwa saluran islamisasi di Indonesia itu diantaranya dilakukan melalui perkawinan. Jadi para dai yang datang ke wilayah Nusantara, mereka kemudian menikahi penduduk asli Nusantara. Jadi yang dinikahi itu seringkali adalah putri-putri dari bangsawan setempat. Sehingga dengan cara itu, jadi ini sebenarnya strategi untuk mengislamkan. Karena biasanya ketika para pembesarnya sudah diislamkan, maka rakyatnya akan mengikuti para pembesar itu. Jadi ini melalui perkawinan. Melalui perdagangan. Jadi para pedagang yang berasal dari negeri-negeri Islam atau orang-orang Islam, pedagang-pedagang Islam, mereka datang ke Nusantara. Melalui perdagangan itu, mereka juga berusaha untuk mengembangkan dakwah. Mereka berdakwah pada masyarakat setempat, sehingga penduduk setempat itu kemudian masuk Islam. Kemudian juga dilakukan melalui dakwah. Jadi dakwah ini biasanya bukan hanya dilakukan oleh para ulama, tetapi orang-orang yang datang ke Indonesia pada masa lampau, orang-orang yang datang ke Nusantara, mereka juga sambil melakukan proses islamisasi. Dan yang terakhir, saluran islamisasi itu melalui pengajaran tasawuf. Kita memahami gitu ya, bahwa masyarakat Nusantara di masa lampau, mereka adalah masyarakat yang sudah memiliki pemikiran. Mereka adalah masyarakat yang sudah memiliki keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang mereka miliki itu bisa jadi merupakan keyakinan yang tumbuh di antara masyarakat lokal itu sendiri, atau keyakinan yang juga tumbuh berasal dari pengaruh yang berasal dari luar. Jadi misalnya berasal dari India melalui proses indianisasi. Jadi ada dua agama setidaknya yang berkembang di Indonesia yang berasal dari India. Nah, ketika mereka sudah memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri, maka biasanya mereka juga memahami dunia itu dengan menggunakan aspek batin tersendiri. Jadi mereka memiliki keyakinan yang bersifat batiniah. Keyakinan-keyakinan yang bersifat batiniah atau rohaniah ini, itu membentuk worldview dalam diri mereka. Membentuk cara pandang dalam diri mereka. Tentu saja, kebanyakan cara pandang yang berasal dari ajaran-ajaran di luar Islam ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Islam. Karena itu ketika Islam kemudian masuk ke Indonesia, ketika Islam masuk ke Nusantara, maka hal yang pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat ini adalah dengan memperkenalkan cara pandang baru terhadap dunia batin ini. Mereka diperkenalkan dengan konsep-konsep batin yang ada dalam Islam. Mereka kemudian sejak awal diperkenalkan untuk memahami tentang dunia tasawuf. Jadi pendekatan tasawuf dalam mengarahkan mereka untuk menuju kepada Allah. Berikutnya kita akan bicarakan tentang Wali Songo. Banyak orang yang mengira bahwa keberadaan Wali Songo di Indonesia itu mengawali datangnya masuk Islam ke Indonesia. Tapi ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena sebelum era Wali Songo yang berada di sekitar abad 15 dan 16, jadi kita sudah menemukan bahwa Islam itu sudah hadir di Nusantara jauh-jauh hari, termasuk di Jawa. Misalnya, kita menemukan ada cerita tentang Ratu Sima yang tertulis dalam berita-berita Cina. Di situ, Ratu Cina ini ternyata menjalin hubungan dengan Raja Taceh. Jadi, berita Cina ini kemudian ditafsirkan oleh Buya Hamka, bahwa yang dimaksud dengan Raja Taceh pada masa Ratu Sima itu adalah Raja Arab. Karena Taceh itu adalah penyebutan orang-orang Cina terhadap orang-orang Arab. Lantas siapa yang dimaksud dengan Raja Arab pada masa itu? Ketika Hamka kemudian menelusuri, jadi tahun yang dimiliki, tahun di mana Ratu Sima hidup, ternyata, jadi itu adalah sekitar abad ke-7, ternyata yang dimaksud dengan Raja Aceh pada masa itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu, maka berdasarkan teori ini, kita bisa mengatakan bahwa Islam yang ada di Jawa itu sudah mulai ada, jadi sudah mulai datang ke Indonesia, ke Jawa, itu sekitar abad ke-7.
Kemudian pada masa-masa berikutnya ternyata kita juga menemukan bahwa Islam sudah mulai hadir di Pulau Jawa gitu. Karena itu Islam itu tidak bisa dikatakan bahwa Islam yang ada di Jawa itu kemudian dibawa secara langsung oleh Wali Songo yang baru ada pada masa sekitar abad ke-15 atau 16. Dalam era Wali Songo ini, dunia dakwah di Jawa telah sampai pada tahapan institusionalisasi syariah Islam dalam bentuk negara. Artinya pada masa Wali Songo ini Islam itu sudah kuat. Meskipun masih perlu disebarkan ke berbagai wilayah yang lebih pelosok gitu ya. Karena biasanya Islam itu hanya menyebar di wilayah perkotaan. Yang dimaksud dengan perkotaan pada masa itu adalah wilayah-wilayah di sekitar pantai. Tapi hari ini kita menyaksikan itu ya, kota-kota besar itu justru di pedalaman, seperti Surakarta dan seterusnya. Dulu, yang dimaksud dengan kota itu adalah wilayah yang dekat dengan pantai. Kalau sekarang kita justru menyaksikan wilayah-wilayah sekitar pantai itu justru bukan sebagian itu justru bukan perkotaan gitu ya. Nah, jadi pada masa itu sudah sampai pada tahapan institusionalisasi Islam. Jadi saat itu adalah pendirian negara-negara Islam seperti Demak dan seterusnya. Untuk sampai pada fase dakwah ini tentu sudah membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak serta-merta dimulai atau final pada masa itu. Artinya, jadi untuk sampai pada tataran pendirian negara seperti misalnya Demak begitu ya. Maka tentu dimulai dalam waktu yang cukup panjang, tidak final pada masa itu. Proses Islamisasi Jawa itu setidaknya sudah melewati kurun masa yang panjang, jauh sebelumnya. Boleh dikatakan bahwa Wali Songo itu adalah salah satu dari mata rantai estafeta dakwah yang berjalan. Tapi harus diakui bahwa dunia dakwah di Jawa itu memang telah mencapai keberhasilan yang besar pada masa ini. Hampir dipastikan tidak ada daerah strategis di Pulau Jawa yang tidak tersentuh Islam. Padahal tantangan dakwah pada masa itu tidak bisa dikatakan mudah. Islam tumbuh dalam wilayah kerajaan Hindu, Majapahit, yang dianggap berpengaruh di Nusantara. Akan tetapi para da'i mampu berinteraksi dengan masyarakat bawah, sekaligus membina kalangan elit dalam tubuh kerajaan Majapahit melalui dakwah Islam. Hasilnya bisa kita lihat, banyak di antara bangsawan Muslim itu yang kemudian memeluk agama Islam. Pada umumnya, mu'alaf tersebut itu karena ada alasan toleransi, mereka kemudian pindah ke tempat di mana komunitas Muslim terbesar berada. Biasanya daerah-daerah semacam ini berada di sekitar pesisir pantai. Tapi tidak sedikit pula, jadi kalangan umat Islam itu yang kemudian mengabdi ke kerajaan Hindu, jadi ke kerajaan Majapahit. Profesor Abu Bakar Aceh misalnya menyebutkan dalam proses rekrutmen pegawai pelabuhan atau Syah Bandar, Majapahit ternyata menerima pegawai-pegawai yang beragama Islam. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan pegawai yang bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Arab pada masa itu. Karena di pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Majapahit itu mulai berdatangan orang-orang yang berasal dari Arab. Dari sini terlihat jelas betapa harmonisnya hubungan antara umat Islam dengan Majapahit pada masa itu. Meski demikian, posisi Majapahit pada era Kertabumi atau Brawijaya yang kelima itu ternyata sudah mengalami kerapuhan secara politis diiringi dengan lemahnya wibawa pemerintahan. Salah satu penyebabnya adalah perang Paregreg yang berkepanjangan. Perang ini ternyata menguras sumber daya dan imbas turunannya itu masih terasa sehingga mungkin akan memantik konflik pada masa berikutnya. Pada kondisi carut-marut perpolitikan semacam itu, Wali Songo kemudian memposisikan diri untuk melanjutkan dakwah kepada masyarakat. Namun pergeseran politik selanjutnya ternyata membuat Wali Songo harus mengubah arah dan strategi. Rapuhnya pondasi politik dan ekonomi Majapahit itu kemudian memancing pihak eksternal di luar keraton untuk melakukan kudeta. Jadi Dyah Ranawijaya atau Girindrawardana, dia adalah Adipati Keling. Tahun 1478 dia kemudian menyerang Majapahit dan karena itu maka Majapahit pada saat itu runtuh. Karena keruntuhan Majapahit ini, Demak sebagai salah satu kadipaten yang sebelumnya berada di wilayah Majapahit, itu kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan sebuah negara Islam, sebuah kerajaan Islam. Jadi gagasan ini setidaknya dimulai oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Hal ini yang kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan peranan Sunan Ampel dalam perencanaan sistem mencakup konsepsi, struktur, dan partisipasi dakwah Wali Songo di Tanah Jawa.
Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah bahwa barang siapa memiliki konsep, maka dia yang bertanggung jawab sebagai pelaksana konsep itu sendiri. Wali Songo itu sendiri sebenarnya adalah sebuah majelis atau dewan dakwah. Nama Songo itu tidak selalu menunjukkan jumlah bilangan 9, karena jumlah walinya itu ternyata lebih dari 9 kalau kita hitung. Dan ternyata mereka tidak hidup dalam satu masa. Jadi mereka hidup dalam masa yang berbeda-beda. Karena itu banyak kalangan yang kemudian menyebutkan, ini dalam sejarah ya, mereka menyebutkan bahwa Wali Songo itu bisa jadi adalah sebutan yang diberikan oleh orang-orang pada masa berikutnya. Jadi pada masa ketika mereka masih hidup bisa jadi istilah Wali Songo itu sendiri tidak dikenal. Jadi pasca wafatnya Sunan Gresik, Sunan Ampel kemudian diangkat sebagai sesepuh Wali Songo. Dia yang kemudian berperan sebagai mufti sekaligus pimpinan agama setanah Jawa. Meski beliau sudah merancang pendirian Kesultanan Demak, tapi Sultan Ampel membuat fatwa untuk tidak menyerang Majapahit pada masa itu. Alasannya, di antara sekian putra Majapahit, hanya Raden Patah yang akan sesuai untuk menggantikan tahta bapaknya. Jadi Raden Patah itu adalah putra dari Kertabumi, Prabu Kertabumi atau Brawijaya yang kelima, raja dari Majapahit. Fatwa ini sempat memantik konflik ringan di antara para anggota Wali Songo. Di situ kemudian muncul faksi Tuban. Jadi mereka ini terdiri dari kalangan ulama muda gitu ya. Di antaranya faksi Tuban itu adalah Sunan Kalijogo. Mereka berharap Islamisasi Jawa itu dilakukan secara penuh langsung gitu ya untuk mempercepat runtuhnya Majapahit melalui serangan dadakan. Tapi pertentangan kecil itu kemudian bisa diredam sehingga semua pihak itu dapat menerima keputusan fatwa dari mufti besar mereka. Pada masa Sunan Ampel, selain anggota elit Wali Songo, di bawahnya juga memiliki struktur berupa tim atau satuan tugas urusan dakwah. Jadi saya kira ini tidak perlu dibicarakan. Intinya, jadi dakwah yang mereka lakukan itu menggunakan pendekatan tasawuf. Mereka mengembangkan penggunaan rasa tertinggi untuk memahami segala sesuatu. Mereka mengembangkan aspek kesadaran rasa. Dakwah yang mereka lakukan itu tidak sekedar mengandalkan kekompakan gerakan dan kesadaran masing-masing individu untuk mengambil peran serta dalam dakwah. Tapi mereka berusaha untuk mempertinggi kualitas dirinya. Mereka berusaha untuk mengembangkan kualitas akhlaknya. Dengan akhlak itu, maka mereka kemudian melakukan kaderisasi ke dalam masyarakat. Jadi mereka menyiapkan kader-kader ulama, diantaranya dengan mendirikan pesantren. Mereka juga mengirim beberapa orang untuk melakukan proses pembelajaran ke Mekah. Ada yang dikirim ke Samudra Pasai yang saat itu sebenarnya sudah hancur gitu ya. Tapi para ulama Pasai itu kan masih banyak gitu. Kemudian mereka juga melakukan pendidikan kepada anak pada usia dini. Jadi dengan memberikan mereka lagu-lagu dolanan yang mendidik dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat jadi keberadaan aspek kaderisasi mulai dari pendidikan dini dan seterusnya ini ternyata menggunakan pendekatan tasawuf. Jadi mereka menggunakan pendekatan hati untuk mendekati mat'unya atau objek dakwahnya. Mereka juga bermain dalam bidang kebudayaan. Jadi dengan menggunakan seni suara. Dengan menciptakan cerita baru dalam pewayangan. Jadi cerita-cerita ini adalah cerita-cerita yang mengajak masyarakat untuk semakin dekat dengan Allah. Melalui cerita-cerita ini, masyarakat diminta untuk tidak lagi meyakini dewa. Tetapi mereka diminta meyakini Allah sebagai satu-satunya Rob, sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi mereka menggunakan media wayang. Kita paham bahwa wayang itu berasal dari awalnya itu menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi ketika proses Islamisasi sudah terjadi, wayang itu kemudian di dalamnya, substansinya diisi dengan nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam yang ada di sana itu berusaha untuk mengajak hati masyarakat agar lebih mencintai Islam, kemudian meninggalkan budaya-budaya lamanya. Kita juga bisa melihat aspek tata kota yang ada di kota-kota Islam awal. Ternyata kota-kota ini pun disusun itu dengan menggunakan pendekatan tasawuf. Misalnya, keberadaan alun-alun. Jadi alun-alun itu selalu memiliki 4 sisi di sana. Jadi konon menurut penafsiran beberapa kalangan sejarawan, jadi keberadaan alun-alun yang memiliki 4 sisi ini dimaksudkan dengan adanya kemanunggalan antara 4 tahapan pendakian spiritual dalam Islam. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah hakikat, yang keempat adalah makrifat.
Kemudian adanya dua beringin kembar. Itu yang dimaksudkan dengan dua beringin kembar itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Jadi pendekatan simbolis ini ternyata merupakan pendekatan-pendekatan yang dimaksudkan untuk mengajarkan Islam agar dikenali oleh masyarakat, agar dipahami oleh masyarakat, agar tetap mengakar dalam diri masyarakat dalam bentuk simbol-simbol. Dan simbol-simbol yang diajarkan di sana ternyata merupakan simbol-simbol tasawuf. Saya kira itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.